Gion, sebagai praktisi hukum seperti apa nih? Ketika ada dua kasus nih saling lapor nih. Pertama, istri saya mau melaporkan suaminya dengan istri yang dinikahi secara diam-diam, yaitu Inara Rusli, terkait dugaan perzinahan dengan bukti dari video CCTV. Kemudian yang dilaporkan lapor balik juga dugaan illegal access. Menurut Mas Gion seperti apa nih ketika dua permasalahan saling melaporkan nih? Lebih kuat mana, dugaan perzinahan yang dilaporkan atau dugaan illegal access? Gimana Mas Gion? Kalau kita tahu bahwa laporannya Ina Rusli ini kan maupun si Marwah ya. Kalau Marwah ini kan satu sisi akan melaporkan ada pasal perzinahan, sedang laporannya Ina Rusli itu adanya dugaan illegal access, betul ya? Betul. Nah, kita harus tahu di dalam pasal tersebut sudah berbeda. Kalau pasal perzinahan itu kan merupakan suatu bentuk di mana delik aduannya absolut, yang melaporkan harus korban. Nah, karena korban ini adalah istri yang sah di mana ada perkawinan, lalu ada dibuktikan ada perhubungan zina tanpa ada, yaitu tadi ya, dengan hubungan hukum yang lain, maka harus ada alat bukti yang kuat, dan alat buktinya salah satunya adalah CCTV. CCTV adalah merupakan bentuk suatu bukan alat bukti, penambahan alat bukti yang dimana CCTV ini dimiliki bukan pihak si pelapor, tapi dimiliki oleh pihak tengah, artinya pihak Ina Rusli. Akhirnya Ina Rusli merasa bahwa adanya di rumahnya dia yang dimana ada pembagian sama si suaminya, mantan suaminya itu, merasa bahwa itu tempat rumah dia, berarti ngambil suatu barang bukti tanpa izin, akhirnya masuklah undang-undang illegal access. Kalau menurut saya pasal-pasal perzinahan ini harus dibuktikan tadi. Bukan hanya CCTV, tapi faktual. Saksi faktual itu siapa aja yang melihat bahwa itu ada perzinahan, ada buktinya. Walaupun CCTV itu terbukti ada hubungan, misalnya hubungan yang sifatnya tadi hubungan Suami istri. Ya, suami istri dan sebagainya. Tetapi ketika saksi fakta juga harus ditambahkan, karena alat bukti saksi fakta siapa. Nah, di sini ada yang lucunya, ada kontradiksi. Illegal access itu masuk karena ada seseorang yang memakai tempat kita, CCTV ini, untuk menjadi alat bukti. Pertanyaan apa? Ini kan kontekstualnya berbeda. Yang satu undang-undang illegal access, satu undang-undang salah tentang perzinahan. Menurut saya, yang paling pertama akan lahir adalah perzinahannya dulu. Lalu perzinahannya terbukti, maka illegal access-nya Hangus, luntur. Oh. Bisa diulang, Bang? Gimana? Apabila perzinahannya terbukti, maka illegal access-nya itu nggak akan masuk laporan. Tidak, artinya tidak akan masuk. Tapi kita nggak tahu ya, ini kan ranahnya penyidik ya. Tetapi kalau menurut saya, karena illegal access itu, kalau dia dilahirkan, karena ini ada peristiwa hukum. Peristiwa hukumnya ada perzinahan. Tapi perzinahan ini ada alasan dan ada apa nih alasannya. Tapi kalau zinahnya itu tidak masuk, misalnya dengan butuhnya saksi, butuhnya ini, butuhnya duitnya, maka illegal access-nya bisa masuk. Nah, Mas Gion, ini kan bertentangan juga. Mereka mengklaim sudah ada pernikahan siri, artinya kan secara agama dibolehkan tuh, tapi bertentangan kan dengan hukum negara kita. Ya. Gimana melihat hal itu? Ya, karena begini, delik aduan absolut adalah orang korban yang langsung melaporkan bahwa kami korban, tidak bisa diwakilkan. Walaupun undang-undang yang sekarang baru ini, perzinahan bisa dilakukan oleh orang tua dan sebagainya ya. Tetapi ketika persoalan perzinahan ini, itu karena harus mempunyai bukti faktual, maka buktinya apa? Adanya CCTV. Kalau CCTV oleh penyidik bilang itu sebagai alat bukti, dibuktikan boleh masuk, selesai. Kuat, meskipun itu dianggap illegal access, kuat. Kuat itu dulu lahir dulu. Nah, lalu illegal access undang-undangnya kenapa dia pakai ini? Lah ini udah lahir pidana, jadi proses penyidikan, kenapa itu dilaporin? Nggak bisa lahir. Karena kecuali polisi bilang, oh tidak bisa menjadi barang bukti karena CCTV ini punya orang lain. Oke. Berarti Mawar sendiri merupakan korban dari rumah tangga ya? Oh iya, namanya seorang istri kan berhak ya untuk melaporkan di mana ada hubungan dengan orang lain tanpa perkawinan. Walaupun itu nikah siri, kan nikah siri artinya kan nikah yang ada di dalam agama, tetapi ketika di undang-undang nggak ada, nah dia merasa bahwa, tidak bisa nih kayak begini. Oke. Mas Gion, tapi kan ini dua-duanya laporannya jalan, yang satu di Polda udah naik sidik, yang dugaan perzinahan, satunya lagi masih dalam proses pemanggilan semua saksi nih. Itu gimana? Dua-duanya tetap jalan atau seperti apa? Tetap jalan, tapi nanti yang diprioritaskan yang kelihatan perzinahan.
Kan laporannya dugaan perzinahan. Menurut Mas Gion lebih berat pasangan itu mengakui ada pernikahan siri atau justru dia tidak mengakui? Lebih berat mana menurut Mas Gion? Kalau menurut saya melakukan pernikahan siri kita lakukan karena ada bukti hubungan badan sih.